Sobat Digital, ada Romeo di Butami, welcome to video kami. Kali ini kami akan membahas mengenai suatu hal yang sedang hits nih di dunia, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kalian udah pada tahu belum nih mengenai materi yang akan kami bahas? Kalau belum, yuk langsung saja simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Apa sih Artificial Intelligence itu? Nah, kalian pasti tahu kan kecerdasan buatan atau ilmu rekayasa pembuatan mesin cerdas. AI merupakan teknologi yang menggunakan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Konsep AI pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing beranggapan jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah serta membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin bisa melakukannya juga. Dari kerangka logis yang ditemukan, Alan Turing membuat suatu makalah pada tahun 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah, kecerdasan buatan berkembang pesat hingga sekarang. AI terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya, sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Brazil bernama Kismet. Kismet ini dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, AI juga melingkupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot atau menyetir sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja Artificial Intelligence. Artificial Intelligence bekerja sesuai algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma AI memerlukan data yang banyak dan kuat agar komputer dapat membedakan pola yang berguna. Dengan banyaknya data juga algoritma yang kompleks, mesin seakan dapat berpikir sendiri, membuat keputusan, belajar, juga beradaptasi. AI memiliki banyak dampak yang baik maupun buruk. Salah satu dampak positif seperti meningkatkan efektivitas kerja, kecerdasan buatan akan lebih cepat, akurat, dan meminimalisir kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian kerja. Selain itu, dengan adanya kecerdasan buatan, dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis. Misalnya, banyak robot yang dikembangkan untuk dapat membantu proses operasi agar lebih cepat. Robot ini dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti lengan mekanik, instrumen bedah, dan kamera. Dokter dapat mengendalikan lengan mekanis dengan melakukan proses operasi melalui komputer dan panel kendali. Kamera akan memberikan gambar 3 dimensi yang diperbesar untuk memudahkan dokter ketika melihat bagian-bagian mikro. Nah, penjelasan tadi merupakan dampak positif dari Artificial Intelligence. Gimana nih teman-teman? Sangat menakjubkan bukan? Eits, tapi jangan pergi dulu. Setelah ini, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari Artificial Intelligence. Yuk, simak baik-baik. Dampak negatif dari AI adalah perubahan besar yang ditimbulkan pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan akan dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan hingga dikhawatirkan menggeser tenaga kerja manusia dan menyebabkan pengangguran. AI yang beradaptasi dinilai menakutkan karena bisa saja pada sampai tahap mereka tidak memerlukan manusia lagi sebagai master mereka. Dengan kata lain, mesin dengan kecerdasan buatan bisa saja mengabaikan perintah maupun kontrol yang diberikan manusia dan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Gimana nih teman-teman? Cukup mengerikan bukan? Nah, penjelasan tadi sekaligus menjadi penutup pada video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran positif yang sudah dipaparkan. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you